Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siber Asia akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Pengalaman Pengguna dalam Pengembangan Learning Management System, Studi Literatur. Penelitian ini disusun oleh Azra Andalusi Sevanka, Liuzatu Ambani, Michelle, dan saya Wulung Kalbuadi, serta Ida Bagus Gede Brehaspati Natia Raja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman mahasiswa dalam menggunakan LMS, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, kami akan memaparkan latar belakang dan fokus penelitian. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Pandemi COVID-19 menjadi titik awal transformasi besar dalam sistem pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka beralih ke sistem daring dengan memanfaatkan Learning Management System atau LMS. LMS tidak hanya menjadi solusi sementara saat pandemi, tetapi juga tetap digunakan setelah pandemi berakhir karena memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Berdasarkan studi literatur yang kami kaji, terdapat beberapa temuan empiris. Maria tahun 2021 menemukan bahwa e-learning memberikan fleksibilitas, tetapi 40% mahasiswa mengalami kesulitan memahami sistem. Nur Hikmah tahun 2024 menekankan bahwa sikap dan literasi digital sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran daring. Sementara Pratama dan Nugroho menyatakan bahwa e-learning meningkatkan kemandirian, tetapi interaksi masih terbatas. Dari sinilah muncul fokus penelitian untuk menganalisis pengalaman pengguna secara lebih mendalam. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk memahami dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Metode ini dinilai tepat untuk mengkaji kendala penggunaan e-learning dalam proses perkuliahan. Objek penelitian kami ialah penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran dengan fokus pada kendala teknis, kendala proses pembelajaran, serta kendala personal dan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Analisis dilakukan melalui kajian berbagai artikel jurnal ilmiah tentang implementasi e-learning di pendidikan tinggi. Sumber data berupa data sekunder dari jurnal nasional dan internasional yang diperoleh melalui database ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan kriteria publikasi dalam kurun waktu tertentu dan relevan dengan topik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, penelaahan artikel. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan melalui menurut Miles dan Huberman. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber data agar hasil analisis lebih kredibel dan komprehensif. Berdasarkan studi literatur, e-learning membentuk kemandirian dalam menggunakan teknologi, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kendala kuota internet atau jaringan juga menjadi kendala. Namun keberhasilan ini namun tidak bisa dipungkiri tetap terdapat keberhasilan dalam literasi digital, dalam meningkatkan literasi digital pada saat menggunakan e-learning. Dalam presentasi ini ada dua studi kasus yang akan saya bahas. Pertama adalah perusahaan Tuan Abdullah yang fokus pada jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kedua adalah Salon Devi yang membahas laporan keuangan lengkap mulai dari laba rugi hingga neraca.
Pada akhir periode, perusahaan perlu melakukan jurnal penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, kendaraan dengan harga 900 juta dan umur 5 tahun menghasilkan penyusutan sebesar 15 juta per bulan. Laptop juga disusutkan sebagai 250.000 per bulan. Selain itu, ada penyesuaian sewa, perlengkapan yang terpakai, pendapatan diterima di muka, hingga beban utilitas yang belum dibayar. Tujuan penyesuaian ini adalah agar pendapatan dan beban dicatat sesuai periode terjadinya. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini terlihat bahwa total debit dan kredit sudah seimbang sebesar 1.098.950.000. Artinya pencatatan sudah benar dan siap untuk tahap penyusunan laporan keuangan berikutnya. Yang kedua ada pada salon DP, total pendapatan layanan sebesar 8.450. Setelah dikurangi berbagai beban seperti gaji, listrik, penyusutan, dan iklan, total beban menjadi 2.350. Sehingga diperoleh laba bersih sebesar 6.100. Ini menunjukkan usaha salon menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Selanjutnya laporan perubahan modal. Modal awal sebesar 6.000 bertambah karena laba bersih 6.100, lalu dikurangi prips 250, sehingga modal akhir menjadi 11.850. Laporan ini menunjukkan bagaimana laba dan pengambilan pribadi mempengaruhi ekuitas pemilik. Akhir adalah neraca per 31 Desember 2023. Total aset sebesar 8.000 yang terdiri dari kas, piutang, suppliers, dan equipment. Liabilitas berupa utang sebesar 600. Ekuitas kemudian disesuaikan agar total sisi kanan dan kiri tetap seimbang. Ini menunjukkan prinsip dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Sebagai kesimpulan, jurnal penyesuaian sangat penting agar laporan keuangan akurat. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana proses akuntansi berjalan mulai dari penyesuaian hingga laporan keuangan. Dan yang paling utama, keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas harus selalu terjaga. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran memberikan banyak kemudahan, terutama dalam hal akses materi dan fleksibilitas waktu belajar bagi mahasiswa. E-learning juga mendorong mahasiswa untuk belajar lebih mandiri dan aktif dalam mengelola proses belajarnya. Meskipun demikian, penerapan e-learning masih menghadapi berbagai kendala. Masalah jaringan internet menjadi hambatan yang paling sering dirasakan, disertai dengan perbedaan kesiapan dan kemampuan literasi digital antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, keterbatasan interaksi langsung dalam pembelajaran tadi juga mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, keberhasilan e-learning tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia serta dukungan lingkungan pembelajaran. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono pada tahun 2018, dinilai tepat untuk menggambarkan pengalaman, persepsi, dan kendala dalam penggunaan e-learning secara lebih mendalam dan kontekstual.